Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kajian kurikulum. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Anwar. Nama saya Kezia Aulia. Nama saya Kori Babila. Saya Salada Syifa. Saya Safa Salsabila. Saya Farizal Afif Febianto. Saya Rahmat Rotama. Selamat menyaksikan. Jadi kan kita dari Prodi Pendidikan Akuntansi ya, kita mau tahu di akuntansi SMK Negeri 9 ini ada berapa kelas, dari kelas 10-nya tuh ada berapa kelas? Kalau sekarang ya ada 4 kelas ya. Kelas 10-nya? 10-nya itu 2. Oh 2. Kelas 11-nya 1, kelas 12-nya 1. Nah, kenapa 4? Ya, asal dipertanyakan gitu ya. Gimana? Nah, kalau akuntansi itu istilahnya sudah lama. Prodi lama sekali di akuntansi, pemasaran, perkantoran itu sudah lama. Nah, kenapa harus kita tidak terlalu banyak? Karena di luar dunia usaha, kalau akuntansi diusahakan sekarang ya orang-orang yang berkompeten untuk wirausaha sendiri, ya kan? Kalau di akuntansi kan ya harus profesional kan, dipakai orang baru kan. Lalu kalau di dunia usaha dia harus bisa menciptakan lowongan kerja pribadi sendiri. Jadi misalnya entrepreneur pribadi. Jadi emang yang diutamakan yang itu sebenarnya. Makanya kita tidak terlalu banyak buka jurusan, maksudnya kelas untuk akuntansi. Karena di dunia usaha kelas akuntansi agak susah penyerapannya. Nah itu penyerapannya agak susah. Kayak kamu ini kan harus orang-orang yang nanti ngambil S1, S2, bisa juga kayak zaman dulu saya bond A, bond B, nah gitu harus orang-orang profesional baru boleh pakai. Tapi kan sekarang kan untuk era zaman sekarang kita harus menciptakan lowongan pekerjaan kita sendiri, makanya tidak terlalu banyak. Kelas 10, kelas 11, kelas 12 kan pastinya ada perbedaan pelajaran. Kalau untuk kelas 10 itu pelajaran apa yang biasanya ada untuk akuntansi? Apakah ada dasar akuntansi terlebih dahulu? Ya, kalau kelas 10 masih ada. Saya dulu ini ya, saya anak akuntansi juga dulu. Akuntansi. Biasa itu dasar-dasar akuntansi pasti ada. Cuma jauh sekarang kalau zaman saya itu kan SMEA. Iya. Ya, SMEA itu saya belajar akuntansi biaya, akuntansi lanjutan, statistik. Itu semua saya pelajari. Tapi kalau sekarang kan saya nggak tahu ya. Tahunya palingan dasar akuntansi perusahaan dagang, manufaktur ya. Manufaktur. Ya, saya nggak tahu pecahan dari mana itu. Iya. Ya kan, pecahan dari mana saya nggak tahu. Nah itu, jadi ada yang itu kan tadi pelajaran produktifnya. Kalau untuk pelajaran umumnya tuh di sini tuh ada apa aja? Kayak bahasa Indonesia kan? ya yang umum ya. Kalau umum itu biasanya agama, seni budaya, ya kan, olahraga dasar, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Nah satu lagi ada yang masih belum kerja sekarang, informatika. Informatika. Ya kebanyakan nanti ada coding. Iya. Nah itu kita belajar coding ini, bagaimana coding dia belum tahu kan. Makanya itu sekarang peralihannya itu istilahnya kan informatika itu kan kena ke akuntansi ya. Akuntansi bisa ke matematika ya. Nah, programmer jadinya kan. Informatika sekarang sudah ada di sekolah tambahan. Kalau dulu kan belum pakai ya. Iya. Sekarang sudah ada informatika itu belajar di coding. Coding-codingnya itu surat kita kayak coding. Kelas 10. Sekarang itu kelas 10 jadi udah mulai. Karena apa? Coba coding ini supaya anak dia terlalu fokus dengan main HP. Nah, bagaimana cara main HP itu yang bijaksana atau yang bagus lah ya. Kita menggunakan HP itu apa sebenarnya ini? Ya, jangan hanya istilahnya ngasih statement yang gak negatif, tapi cara penggunaan HP yang bermanfaat untuk diri sendiri. Kalau untuk guru-guru di sini tuh wajib buat silabus atau RPPAT itu sendiri atau dibuat secara tim? Kalau kita sih sebenarnya di setiap sekolah itu ada MGMP, ya kan? Nanti dari MGMP dikasih istilahnya draftnya. Nah, nanti kita membuat atau itu bagaimana situasi di sekolah juga. Jadi penyesuaian RPP ini atau
modul ya. Modul ajar. Modul ajar itu tergantung dengan situasi kondisi di sekolah. Tidak sama satu sekolah dengan sekolah yang lain. Kondisi anak, kemampuan anak itu harus seharusnya dilihat dari kondisi anak, bagaimana kondisi dan lingkungan anak itu beda-beda, ya kan. Tapi dasarnya draftnya itu kebanyakan dari MDP baru kita isi biarkan. Kalau sini berdasarkan satu kelompok jurusan ya. Ya saya bahasa Inggris ada 3, ya kan. Nanti kasih draftnya, yang dia kelas berapa, tapi itu dari draftnya itu sama. Penyelesaian semuanya sama. Untuk proses evaluasi perangkat pembelajaran guru itu gimana? Oh, kalau prosesnya itu ada tim. Ada tim di sini 3 orang. Yang sudah tim itu sudah belajar di Sawangan ya, di B3 TK itu sudah belajar. Jadi ada tim 3 orang yang megang kelas ini. Kayaknya Yolanda bagian kelas 10, Pak Uli kelas berapa, Pak Agi kelas berapa. Jadi ada 3 tim yang mengapakan iya per kelas ya, dari 10, 11, 12. Ini yang menganalisa hasil modul ajar itu masing-masing. Lalu untuk sekolah ini memiliki pedoman khusus atau standar internal untuk setiap mata pelajaran? Lebih tertujunya ke asesmen ke panduan nasional apa gimana? Ada. Kita kan harus panduan asesmen dong, Iya. nasional. Ya kan dibagi-bagi. Jadi kita nggak bisa, istilahnya akuntansi harus belajar ini, enggak. Sudah dari sononya, sudah diatur. Jadi siapa gurunya nanti berapa jam itu diatur di sini. Ya sudah dari sononya. Untuk selanjutnya, bagaimana proses penetapan SKL atau standar kompetisi lulus di sekolah? Apakah harus selesai untuk kan kalau di kami kan karena ini kan SMK nih ya. Berarti kan harus ada kompetensi USK-nya gitu USK. kan. Ya itu dari sekolahnya bagaimana? Ya ada. Jadi dia harus dari semester 1 sampai semester 5 harus sudah melalui prosesnya itu ada nilai ini. Terakhir nanti dia harus ada PKL atau magang, nanti uji sertifikasi uji apa ya, USK. Nanti disitulah dia baru lulusan. Nah kalau anak yang PKL tidak ada sertifikat itu tidak ikuti ujian USK. Dia tidak ada sertifikat. Kan kita tuh kan ada namanya CP gitu ya kan. Capaian pembelajaran itu. Kalau sinkronisasi sama modul ajaran itu seperti apa menurut sini? Sama sih sebenarnya. Ada CP, ya kan. Lalu ada apa kalau sekarang beda-beda ya? Beda-beda ya. Ada sekarang dimensi profil kelulusan itu ada 8. Baru nanti desain pembelajaran itu kan ada nanti. Pokoknya ada CP di dalam harus kita kalau bikin modul itu harus ada CP-nya, harus tahu jalurnya itu kemana. Jadi harus dari situ kita bikin modulnya. Kalau selanjutnya untuk belajar ilmu itu tingkat untuk berjumlah belajar sendiri per kelas itu panjangnya mulai ini. Kalau setiap jurusan 48 jam. 48 Semua jurusan. Itu seminggu. Ya seminggu 48 jam. Jadi dibagi kelas berapa. Untuk pengaturannya itu gimana? Ya berdasarkan ini. Kalau pengaturan itu kan berdasarkan guru. Ya kan gurunya ngajar ini berapa, di kelas ini berapa. Jadi mata pelajaran per minggu setiap jurusan itu harus 48 jam. Udah dibagi, udah ada bagiannya. Untuk penyesuaian masa PKL itu sendiri, penyesuaian jadwalnya. Oh enggak, kalau gini, sekarang ini ya kalau PKL itu agak susahnya di situ karena di dunia usaha karena banyak anak yang PKL di situ juga, jadi kita berdasarkan permintaan dari dunia usaha. Jadi kita nggak bisa menentukan, walaupun kita punya MOU, misalnya kita tentukan Pak bulan anak ini harus PKL di sini enggak, ya
Karena banyak sekolah juga yang mungkin mau PKL di tempat itu. Jadi kita kalau anak PKL berdasarkan kebutuhan dari dunia usaha. Sekarang begitu. Jadi kita nggak bisa tentukan lagi. Kalau waktu mau bulan ini, ya kita harus siap sedia. Kalau dulu kan dia harus bulan ini PKL semua, ya kan? Biasa itu kan bulan Januari, awal-awal. Sekarang nggak bisa. Jadi kalau misalnya anak di kelas pemasaran, ya kan? Nah, banyak kan diminta bulan berapa kita harus siap sedia karena banyak sekolah lagi yang sudah masuk di dalamnya. Jadi kita harus cepat-cepat gitu. Kalau nggak kita nggak ada kasih lowongan. Saat ini masih ada yang PKL? Masih ada PKL. Baru Desember kemarin, akhir November. Jadi Desember mereka sudah bisa mau karena permintaan dari dunia usaha. Karena masih ada lagi ya setelah dari orang itu masuk lagi. Karena sekarang magang itu kalau tahun kemarin itu hanya 3 bulan ya. 6 bulan. Sekarang 3 lah. 3. Sekarang ada yang 4 minta, 2 dipecah. Nah, itu tergantung hari itu. Bergantung perusahaannya masing-masing. Iya, jadi kita berdasarkan perusahaan yang minta lah, gitu. Jadi kita nggak bisa mengatur. Jadi kalau kurikulum di sini ya sebenarnya sih agak riskan juga sebenarnya ya menyusunnya. Kita kan berdasarkan permintaan dari dunia usaha. Agak ribet sebenarnya. Jadi mau tidak mau ya, memang anak kita tidak dapat magang, ya apa-apa lah. Nah, kita kayaknya ini anak pemasaran Januari udah masuk. Balik lagi ke sekolah lagi. Balik sekolah, belajar lagi. Jadi orang tuh curi staksi kemarin itu mereka di luar karena dari super itunya minta mereka di luar. Karena setelah mereka masih ada lagi sekolah lain yang menyusun. Jadi itu tergantung itunya sebenarnya. Jadi kalau masalah bagaimana menyusunnya itu sinkronisasi sama perusahaan lagi. Iya, untuk menyusun ya perusahaan. Jadi tidak bisa kita bulan segini harus gini, nggak bisa. Karena kan orang sana juga kan melihat anak yang masuk berapa di perusahaan mereka. Untuk kelebihan kurikulum di SMK Senda itu seperti pembelajarannya itu udah berbasis industri bahkan misalnya harus belajar komputer, akuntansi dan Udah, sebagainya. kayaknya sudah masuk ya kayak Mayop ya. Mayop, akurat juga semua ya. Nah yang lagi ini kita memang sudah apa sih namanya sinkronisasi dengan modul ajar kita ini sudah sinkronisasi dengan perusahaan. Kebutuhan perusahaan. Iya, jadi apa yang kita pelajari di sini sudah connect ke dunia usaha. Selain itu berarti kurikulum di sini juga didukung oleh guru-guru yang sudah bersertifikat gitu. Iya, sudah bersertifikat. Ya, sertifikat uji kompetensi lah. Terus juga fasilitas untuk komputer juga saat ini juga sudah disediakan di Udah. rumah juga. Udah banyak, cuma memang ya untuk dia mengupgrade ya agak lama juga ya. Ini kan ini kayaknya masih Windows 2 atau 3 ini sudah. Sekarang kan sudah ke 10 ya. Nah, itu kan mengupgrade ini itu nggak perlu. Saya perlu dana yang kuat besar kan. Nah itu kalau memang sekolah yang mungkin bonus bisa aja mengikuti. Kalau kita negeri kan harus ke LKS dulu. Kalau kekurangan dari kurikulum yang ada di 9 itu misalkan modul ajarnya itu ada kurangnya atau belum, apa emang sudah mencakup semuanya? Kalau kita bilang kurang sih sebenarnya. Kayak dari guru tuh ada kesulitan atau enggak ada? Nah, kalau kesulitan, ya kalau kesulitan sih sebenarnya ya semua sekolah mungkin ada kesulitan. Adaptasi sama saat ini kan ganti kurikulum. Tapi berjalannya waktu kan kita harus belajar. Nah kesulitannya itu bukan kesulitan sih sebenarnya ya. Kita berbicara dengan fasilitas, mentok di fasilitas kebanyakan. Ya kan, kita sekarang itu coding itu harus ada. Kita baru ada satu komputer yang mendukungnya. Sekarang kan seharusnya harus banyak kan. Nah, kalau kita buka jurusan informatika semua
komputer ini asal di-upgrade kan sesuai dengan kebutuhan sekarang. Itu kendala sebenarnya. Fasilitasnya kurang tapi dibandingkan sekolah-sekolah yang lain sih mungkin kita sudah mendingan gitu. Cuma ya menurut kita sih kurang saja. Ya namanya untuk belajar pasti fasilitas utama ya. Kalau misalnya kayak gini lah, sekarang kan kita harus mengulang paperless kan gitu. Semuanya pakai aplikasi, semuanya pakai HP kan gitu. Ya bagaimana mendukungnya kan itu agak belum bisa memadai sekali kan. Tadi kan udah disinggung juga terkait perusahaan. Berarti SMK sebenarnya ini udah punya kerjasama dunia Udah. industri. Kalau kita punya usaha industri saat ini PT Inti yang dari DKV Desain Computer Visual itu sudah. Nah, jadi kalau kita sudah punya apa dibilang brandingnya sebenarnya sih belum keluar aja, tapi produk-produknya sudah banyak yang pesan dari luar. Terus juga kalau untuk apa ya namanya, saat ini kan teknologi agak pesat gitu ya kan, lumayan bagaimana adaptasi dari SMK 9 untuk menghadapi teknologi ini kayak apakah SMK 9 harus mengupgrade lagi kan tadi bilang biar kebutuhan informasi ataupun segala macam itu bagaimana? Nah itu sekarang, makanya kan sekarang kan masalahnya itu kan sekarang lagi booming kan coding ya. Jadi booming coding sudah banyak ada dulu berapa kita lah, maksudnya pelatihan dilatih. Jadi jangan sampai SDM kita belum mencukupi mengenai materi coding ini. Kan kalau kita mengajar sama anak, kita nggak tahu, aneh sebenarnya kan ya gitu ya. Paling sedikit kita sudah ada persiapan. Nah untuk ini makanya saya bilang tadi atur waktu. Saya nggak bisa hari Jumat karena semua guru belajar coding. Ada pelatihannya. Ada pelatihan ke besok hari Jumat ini saya bilang jangan hanya orang-orang yang muda untuk belajar coding, jangan diajak melulu. Jadi kita yang mata pelajaran yang lainnya belum ada, apa sih coding itu kan gitu. Ya sekarang ini semua anak bercoding kan gitu, semua sekolah. Nah, bagaimana supaya bapak ibu tahu itu besok kita hari Jumat juga ada narasumber mengenai coding. Jadi kita harus upgrade lah pengetahuan kita pada sini. Kalau kita nggak bisa mahir pada sini kita tahu kulit luarnya doang. Karena ada orang yang harus dia masuk ke dalam kan. Masuk jurusannya itu masuk ke dalam. Ada beberapa orang yang dilatih di sini. Kalau yang lain kan pasti kayak saya, ya kan? Yang lain yang maksudnya yang nggak ditunjuk pelatihan, ya kita harus tahu ini coding apa ya kan? Makanya besok hari Jumat, makanya saya bilang kasih waktunya itu harus sekarang karena hari Jumat kita sudah ada pelatihan semua guru. Jadi hanya tahu codingnya luar doang. Nah itulah istilahnya harus di-upgrade kan ya. Oke, mungkin terima kasih untuk informasi kajian kurikulum hari ini, sangat bermanfaat banget ya teman-teman. Kita tahu. Mem ada saran nggak buat kami untuk mengkaji kurikulum ke depan itu seperti apa lagi? Sebenarnya kan kalau kalian masih muda ya sebenarnya apa ya? Ya sama yang saya bilang, yang muda itu kan harus berkarya, inovasi. Apalagi zaman sekarang kan nanti saya bilang dulu di kelas ini semua nanti merekam dari sini semua apa ya kan, bisa istilah informasinya dari sini. At least-nya bukan informasi dari sini, tapi pengetahuan kita itu harus berkembang mengikuti zaman. Ya, itu jadi kayak kamu lah akuntansi. Nah, kalau belajar ikat tadi mayop, Aburet. Setelah itu apa kalau bisa kau bikin sistem? Sistem baru lagi. Iya, mengupgrade lagi selain dari situ yang dua. Yang kamu tahu hanya dua ini. Bisa nggak kamu punya satu lagi? Supaya agak akuntansi itu memang apa sih? Saya belajar akuntansi sih memang bikin saya stres itu. Uang nggak pegang tapi itu apa? Harus. Bahkan tapi bukan uang kita kan gitu. Nah, salah sedikit hitungan udah. Ya, harus balance kan gitu. Makanya bilang kamu muda-muda ini bikin, ya kan, jangan hanya dua sistem. Bagaimana bisa ada banyak sistem untuk belajar akuntansi.
ya kan? Jadi tetaplah berkarya. Kalau ada yang misalnya apa sih namanya yang bikin sekarang penggunaan aku ini kalau aplikasi ya, kalau kamu bisa bikinnya langsung hebat punya UMJ. Ya. Mungkin sudah dicukupkan saja dengan pertanyaan hari ini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah berkenan untuk meluangkan waktunya.